Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bonjo Juwono. Kali ini akan menyampaikan rangkuman materi PPKN kelas 10 semester 1. Sebelum lanjut pembahasannya, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Baiklah, kita ikuti pembahasannya. Bab 1. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Cunduk, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan negara meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara seperti yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. 3. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1. 4. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1. 6. Kekuasaan moneter. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Contohnya BIN, BKN, Bulog, BPN, Lemhanas, LIPI, dan sebagainya. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan
dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Bab 2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah lautan. 1. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. B. Wilayah daratan. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. C. Wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan. D. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain. Status warga negara Indonesia. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sebagai berikut. Ayat 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. A. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. B. Asas ius soli, asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk. A. Apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. B. Bipartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menurut asas-asas sebagai berikut. A. Asas ius sanguinis. B. Asas ius soli secara terbatas. C. Asas kewarganegaraan tunggal. D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi yang diajukan oleh orang asing dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh. Naturalisasi istimewa diberikan pada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia diantaranya: A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. E. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia, dan sebagainya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara RI tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama yang meliputi A. Kerukunan antar umat seagama, B. Kerukunan antar umat beragama, C. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan negara pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisankam Rata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini. A. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar atau seperti siskamling. B. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. C. Belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. E. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. F. Pengabdian sebagai anggota TNI. G. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Berikutnya materi 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam bentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik contohnya partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan, pressure group, dan media komunikasi politik. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. Komisi Yudisial, 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Bisa dilihat bagaimana skema lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD, pasal 2 ayat 1. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, pasal 20 ayat 1. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, pasal 20A ayat 2. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat, dan hak imunitas, pasal 20A ayat 3. Presiden. A. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, pasal 6A ayat 1. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pasal 6 ayat 2. C. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. 2. Menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, pasal 10. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, pasal 11. 5. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. 7. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, pasal 14 ayat 1. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. 9. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, pasal 15. 10. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13. 11. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, pasal 16. 12. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, pasal 17. 13. Mengajukan RUU APBN, pasal 23. Berikutnya, yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pasal 23E ayat 1. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD, pasal 23E ayat 2. 5. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia, pasal 24 ayat 2. B. MA membawai peradilan di Indonesia, pasal 24 ayat 2. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Berikutnya, 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. A. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu, pasal 24C ayat 1. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar, pasal 24C ayat 2. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan Presiden. 7. Komisi Yudisial atau KY. A. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR, pasal 24B ayat 3. B. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, pasal 24 ayat 1. 8. Dewan Perwakilan
daerah atau DPD. A. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta, wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat atau stakeholder. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. B. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggarakannya sistem pemerintahan yang baik. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. 1. Lingkungan sekolah. A. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. B. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. C. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. 2. Di lingkungan masyarakat. A. Forum warga. B. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. C. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. 3. Lingkungan negara. A. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. B. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. C. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. 4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara. 1. Desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Praktiknya, desentralisasi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk meringan manajemen pemerintah pusat. B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. C. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. D. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. E. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. F. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. G. Bagi organisasi yang besar dapat meroleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. H. Sebelum rencana dapat ditetapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. I. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. J. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. K. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Adapun kelemahan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Besarnya badan-badan struktur pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. B. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. C. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. D. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. E. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. 2. Otonomi daerah.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianutnya adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata artinya otonomi secara nyata diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. B. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan, diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. C. Dinamis, pelaksanaan otonomi itu selalu menjadi sarana dan dorong untuk lebih baik dan maju. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. A. Fungsi layanan, servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. B. Fungsi pengaturan, regulating function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tapi kepada pemerintah sendiri. C. Fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi tujuan umum sebagai berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Memperhatikan pemerataan dan keadilan. C. Menciptakan demokratisasi. D. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. E. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional. C. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan atau Medovewin adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten kota meliputi beberapa hal diantaranya A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. B. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. D. Penyediaan sarana dan prasarana umum. E. Penanganan bidang kesehatan. E. Penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dari 3 indikasi berikut. A. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia baik berskala lokal maupun nasional. B. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. C. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap-sikap sebagai berikut. A. Kapabilitas, kemampuan aparatur. B. Integritas, mentalitas. C.
akseptabilitas penerimaan, dan D. akuntabilitas kepercayaan dan tanggung jawab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 15B ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. D. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yaitu segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkisnya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk lebih jelasnya, hubungan struktural tersebut dapat dilihat pada bagian berikut. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dan menimbulkan hubungan interaksi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada guna dan manfaatnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum